wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawati dengan nomor stambuk P10121229 dari kelas C angkatan 2021. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gizi dan ekonomi mempengaruhi stunting di Indonesia. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai bagaimana sih gizi dan ekonomi ini mempengaruhi stunting di Indonesia, kita harus tahu lebih dulu apa sih itu stunting. Ya, jadi di sini saya akan membahas definisi stunting berdasarkan 3 sumber. Yang pertama itu menurut WHO, yang kedua menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2021, dan yang ketiga itu menurut UNICEF pada tahun 2018. Jadi menurut WHO, stunting adalah gagal tumbuh. Sedangkan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2021, stunting adalah gagal pertumbuhan dan perkembangan pada anak akibat malnutrisi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang dan tinggi badan seorang anak itu di bawah rata-rata yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selanjutnya itu menurut UNICEF pada tahun 2018, stunting adalah atau bertubuh pendek adalah kegagalan untuk mencapai potensi pertumbuhan seseorang disebabkan karena malnutrisi kronis dan penyakit infeksi yang terjadi secara berulang pada masa kanak-kanak. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab utama stunting. Jadi apa sih penyebab utama stunting itu? Jadi di sini saya akan membahas beberapa penyebab utama stunting. Yang pertama itu ada asupan gizi dan nutrisi yang tidak mencukupi atau tidak memadai dan tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kedua itu ada pola asuh yang salah akibat kurangnya pengetahuan dan kurangnya edukasi kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Yang ketiga itu ada buruknya sanitasi lingkungan seperti kurangnya air bersih dan tidak memadainya sarana MCK. Terus yang keempat itu ada keterbatasan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Untuk terbatasan fasilitas kesehatan yang dimaksud di sini adalah seperti imunisasi dan pemberian tablet darah yang kepada ibu. Pemberian tablet darah kepada ibu hamil ini sangat penting untuk mencegah anak stunting sejak dari dalam kandungan. Baik, selanjutnya kita membahas tentang penyebab stunting. Dapat kita lihat di slide, penyebab stunting itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor juga. Yang pertama itu ada penyebab langsung, yang kedua ada penyebab tak langsung, yang ketiga ada masalah utama, dan yang terakhir itu ada masalah dasar. Nah, kita bahas dulu dari mulai masalah dasarnya. Nah, di masalah dasarnya ini ada krisis politik dan ekonomi. Apabila telah terjadi krisis politik dan krisis ekonomi ini, otomatis akan menimbulkan permasalahan utama. Nah, permasalahan utamanya itu apa? Permasalahan utamanya itu di sini yaitu kemiskinan, pendidikan kurang, keterbatasan kesediaan pangan, dan kesempatan kerja. Nah, apabila telah terjadi kemiskinan dan ketersediaan pangan yang kurang itu dapat menyebabkan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga itu juga sangat sulit dan tidak mencukupi asupan gizi seharusnya pada anak. Seperti asupan gizi ASI atau MPASI itu yang tidak tercukupi sehingga menyebabkan stunting. Nah, selanjutnya itu dari masalah utama ini muncul juga masalah penyebab tak langsung stunting, yaitu pengetahuan ibu yang kurang mengenai higienis sanitasi. Itu juga dapat menyebabkan stunting. Nah, sebelum menyebabkan stunting secara langsung itu, kurangnya pengetahuan ibu mengenai higienis sanitasi ini juga dapat menyebabkan infeksi penyakit. Mengapa? Karena kurangnya pengetahuan ibu mengenai higienis sanitasi ini dapat menyebabkan anak ini mempunyai juga lingkungan yang kotor, sehingga lebih mudah anak ini terserang infeksi penyakit dan memperhambat pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga anak tersebut bisa stunting. Terus pelayanan kesehatan yang dimaksud di sini yaitu imunisasi. Apabila seorang ibu tidak memberikan imunisasi atau tidak membawa anaknya untuk imunisasi secara lengkap mulai dari dia lahir umur 0 sampai 1000 hari kelahiran,
itu akan lebih mudah menyebabkan anak tersebut untuk terkena infeksi penyakit. Dan apabila juga sudah terjadi infeksi penyakit ini pada kanak-kanak secara berulang, itu akan menyebabkan stunting. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gejala stunting. Jadi gejala-gejala stunting yang akan saya bahas di sini ada beberapa. Yang pertama itu wajah seorang anak yang stunting itu lebih tua daripada anak seusianya. Yang kedua itu ada pertumbuhan tubuh dan gigi anak stunting itu tergolong lebih lambat dibandingkan anak seusianya. Terus ada memiliki kemampuan fokus dan memori belajar itu yang buruk. Selanjutnya pubertas yang terhambat sejak menginjak usia 8-10 tahun. Selanjutnya gejala anak stunting itu ada anak cenderung lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata dengan orang sekitar. Jadi apabila ada seorang anak yang sudah wajahnya tampak lebih tua dari usia anak seusianya, pertumbuhan tubuhnya dan giginya yang lambat, memiliki kemampuan fokus dan memori belajar yang buruk, serta pubertas yang lambat pada saat menginjak usia 8-10 tahun, serta dia lebih pendiam dan saat melakukan komunikasi antar sesamanya atau antar sama temannya, dia cenderung tidak mau melakukan kontak mata, atau bisa disebut dia berbicara dengan orang tetapi penglihatannya itu bukan pada orang tersebut, sehingga itu sudah dapat dipastikan anak tersebut stunting. Terus yang selanjutnya itu berat badan lebih ringan untuk anak seusianya. Nah, maksudnya berat badan anak lebih ringan untuk anak seusianya itu misalnya saya berikan contoh di sini, anak usia 2 tahun. Pada umumnya kan berat badan ideal pada anak usia 2 tahun untuk laki-laki itu sekitar 9,7 kg sampai 13,6 kg, sedangkan untuk perempuan berat badannya itu yang ideal 9 sampai 13 kg. Nah, contohnya itu misalkan ada anak berumur 2 tahun namanya si A dan si B. Si A ini berumur 2 tahun tetapi memiliki berat badan di bawah 9 kg, misalnya 8 kg. Terus si B memiliki berat badan 10 kg dan usianya sama dengan si A, yaitu 2 tahun. Nah, si A ini sudah bisa dicurigai atau sudah bisa dibilang memiliki gejala stunting karena berat badannya tidak sesuai dengan anak seusianya. Selanjutnya di sini ada faktor risiko stunting. Nah, faktor risiko stunting ini ada dua. Yang pertama itu faktor ibu dan yang kedua itu ada faktor anak. Nah, yang akan saya bahas pertama di sini mengenai faktor anak. Faktor anak ini sendiri terdiri dari riwayat gizi saat lahir. Misalnya berat badan lahir anak itu yang rendah atau BBLR dan panjang lahir anak itu rendah. Yang kedua itu ada asupan makanan seperti riwayat ASI eksklusif, pemberian yang berASI, besar energi. Nah, pemberian ASI eksklusif ini sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Apabila pemberian ASI eksklusif ini tidak dilakukan saat anak lahir, mulai dari umur 0 sampai 1000 hari kelahiran, itu sangat berisiko anak akan stunting. Terus yang selanjutnya itu ada kelengkapan imunisasi. Kelengkapan imunisasi juga sangat penting agar tidak terjadinya risiko stunting, karena apabila anak itu tidak imunisasi secara lengkap maka akan lebih mudah terkena infeksi penyakit. Selanjutnya ada riwayat infeksi dalam 3 bulan terakhir. Lanjut kita bahas mengenai faktor ibu. Jadi faktor ibu itu ada pendidikan ibu. Nah, pendidikan ibu ini juga sangat penting agar seorang anak itu tidak berisiko stunting, karena dengan pendidikan ibu yang tinggi akan lebih mudah mengetahui asupan gizi seperti apa saja yang dibutuhkan anak, apalagi pada usia 0 sampai 1000 hari kehidupan pertama. Terus ada status bekerja ibu.
Nah, status bekerja ibu ini juga menjadi faktor risiko stunting dikarenakan apabila seorang ibu ini sangat sibuk dengan pekerjaannya atau sangat sibuk dengan karirnya, maka asupan gizi pada anaknya ini tidak diperhatikan dengan baik dan sedetail mungkin, sehingga asupan gizi yang diberikan kepada anak ini tidak sesuai dengan kebutuhan gizi pada anak. Terus yang selanjutnya itu ada pendapatan keluarga. Nah, pendapatan keluarga juga menjadi faktor risiko terjadinya stunting karena dengan pendapatan keluarga yang rendah atau ekonominya itu rendah menyebabkan asupan gizi pada anak itu tidak tercukupi, dan pemberian gizi pada anak itu bisa juga dikatakan tidak terpenuhi atau tidak terlaksana dengan baik. Selanjutnya ada pengetahuan gizi. Pengetahuan gizi juga sangat penting bagi ibu agar seorang ibu itu bisa mengontrol gizi yang dikonsumsi oleh anaknya dan bisa menjadi tolok ukur apakah gizi yang ia berikan kepada anaknya ini sudah sesuai dengan kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh anaknya. Selanjutnya ada higienis sanitasi. Higienis sanitasi juga menjadi faktor risiko stunting karena apabila seorang ibu yang minim pengetahuannya mengenai higienis sanitasi sehingga lingkungan anaknya itu kotor juga menjadi, dan apabila lingkungan anaknya ini kotor, otomatis seorang anak ini akan lebih mudah terkena penyakit infeksi. Dan selanjutnya itu ada pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan yang dimaksud di sini itu imunisasi dan juga ada tablet penambah darah. Nah, bahas dulu tentang imunisasi. Apabila seorang ibu ini tidak membawa anaknya untuk melakukan imunisasi secara lengkap, maka anaknya ini imunnya itu lebih mudah terserang penyakit. Selain itu, pada masa kehamilan, seorang ibu juga harus rutin untuk mengonsumsi tablet penambah darah untuk mencegah malnutrisi pada bayi saat sejak dalam kandungan. Karena tablet penambah darah itu sangat tinggi akan zat besi. Zat besi ini sangat penting bagi pertumbuhan janin. Jadi ibu harus selalu mengonsumsi tablet penambah darah yang telah diberikan oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya itu ada status gizi. Jadi apa sih status gizi itu? Status gizi adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Menurut WHO, status gizi adalah salah satu tolok ukur perkembangan anak yang digunakan untuk menentukan asupan gizi yang diperlukan. Nah, menurut Al-Matsir pada tahun 2009, status gizi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu gizi lebih, yang kedua itu gizi baik, yang ketiga gizi kurang, dan yang terakhir itu gizi buruk. Lanjut, di sini saya akan membahas mengenai faktor-faktor status gizi. Jadi faktor-faktor yang akan saya bahas di sini mengenai status gizi itu ada 5. Yang pertama itu pengetahuan orang tua, yang kedua pola makan balita, yang ketiga ketersediaan keanekaragaman pangan, yang keempat perilaku orang tua, dan yang kelima itu penyakit infeksi. Nah, jadi untuk status gizi seorang anak ini bisa dikatakan baik dengan tidaknya itu juga bergantung pada pengetahuan orang tua. Status gizi anak itu baik apabila pengetahuan orang tuanya mengenai gizinya pun juga baik. Karena dengan pengetahuan gizi yang baik atau pengetahuan gizi akan informasi gizi orang tua yang lebih update untuk mencari informasi gizi yang baik untuk anak itu, maka akan meningkatkan status gizi pada anak sehingga mengurangi risiko terjadinya stunting. Terus yang kedua ada pola makan balita. Nah, pola makan balita ini juga menjadi faktor status gizi. Status gizi juga dapat dikatakan buruk apabila pola makan balita ini juga buruk. Pola makan balita buruk itu seperti apa? Seperti misalnya seorang anak yang tidak suka memakan sayur, sementara tubuhnya itu sangat perlu dengan asupan sayur karena sayur itu banyak akan zat gizi. Zat gizi ini berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, apalagi bagi perkembangan otak. Nah, apabila
pola makan anak ini terus-menerus buruk dan tidak diperbaiki, maka akan berisiko untuk terkena stunting karena kurangnya gizi. Selanjutnya itu ada ketersediaan keanekaragaman pangan. Nah, ketersediaan keanekaragaman pangan ini, keanekaragaman pangan itu kan sangat banyak. Apabila ketersediaannya minim atau sedikit atau bahkan langka, itu dapat menyebabkan status gizi pada anak itu buruk. Selanjutnya ada perilaku orang tua. Nah, perilaku orang tua ini juga menjadi faktor status gizi anak karena perilaku orang tua di sini sangat penting. Seperti misalkan tadi pola makan balita. Nah, di sini sangat diperlukan perilaku orang tua. Perilaku orang tua itu seperti apa? Seperti perilaku orang tua mencari cara bagaimana anaknya ini mau memakan sayur, gitu. Jadi yang terakhir itu ada penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi ini sendiri juga menjadi faktor status gizi apabila misalnya seorang anak ini sudah secara berulang-ulang terkena penyakit infeksi, maka gizi yang atau makanan bergizi yang dikonsumsi setiap harinya itu tidak ternutrisi, tidak terproses dengan baik dalam tubuhnya, atau bisa dikatakan tubuhnya itu tidak melakukan metabolisme secara dengan baik, sehingga sel-sel dalam tubuhnya ini tidak menyerap nutrisi dari gizi ini. Dan apabila tidak terlaksananya penyerapan gizi dan nutrisi yang baik, sehingga perkembangan dan pertumbuhan anak itu akan terhambat. Nah, setelah kita membahas mengenai faktor risiko gizi, faktor stunting, faktor risiko stunting, dan definisi stunting serta definisi status gizi dan penyebab stunting tadi, yang perlu kita ketahui itu lagi dampak dari stunting ini apa. Jadi dampak dari stunting ini sangat banyak, tapi yang akan saya bahas di sini hanya beberapa. Yang pertama itu ada memperlambat perkembangan anak. Yang kedua itu ada keterbelakangan mental. Kenapa keterbelakangan mental ini juga masuk ke dalam dampak stunting? Karena pada kehidupan sosial, apabila anak yang stunting itu diolok-olokkan dari anak seusianya yang tumbuh dengan normal, itu akan menyebabkan keterbelakangan mental. Keterbelakangan mental seperti apa? Seperti rasa takut, malu, dan masih banyak keterbelakangan mental lagi yang disebabkan dengan pembulian dari anak stunting ini. Selanjutnya itu ada rendahnya kemampuan belajar. Nah, rendahnya kemampuan belajar ini juga menjadi dampak stunting yang sangat memprihatinkan, karena kemampuan otak atau kemampuan berpikir anak yang stunting itu lebih rendah, atau bisa dikatakan lebih buruk karena tidak fokusnya pikirannya untuk menyerap atau menangkap pada saat proses pembelajaran. Selanjutnya itu ada risiko serangan penyakit. Nah, anak yang stunting itu juga akan lebih berisiko terkena penyakit. Mengapa? Karena imunnya itu yang lebih rendah. Kenapa imunnya rendah? Karena tubuhnya tidak bisa menyerap gizi dengan baik, sehingga imun pada tubuh itu rendah dan tidak ada perlindungan bagi tubuh ketika ada infeksi dari virus atau bakteri. Selanjutnya itu ada tingkat fokus anak, dan selanjutnya ada imunitas lebih rendah dan hilangnya produktivitas. Jadi anak yang stunting ini juga bisa berdampak pada hilangnya produktivitas anak. Seperti misalnya pada anak usia 2, 3, bahkan sampai 5 tahun, lebih produktivitas, lebih sering bermain di luar dan bereksplor alam. Dan sedangkan anak yang stunting ini lebih cenderung pendiam dan tidak melakukan hal-hal produktivitas yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak normal yang seusianya.
Selanjutnya itu kita bahas mengenai upaya pencegahan stunting. Nah, di sini ada beberapa upaya pencegahan stunting yang akan saya bahas. Yang pertama itu memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Yang kedua ada rutin memeriksakan kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita. Terus yang ketiga itu ada mengatasi permasalahan anak yang susah makan. Terus ada sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik. Terus memberikan edukasi dan penyuluhan kepada ibu hamil dan ibu menyusui terkait stunting. Terus ada pola asuh yang baik, mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik untuk tumbuh kembang anak. Terus ada melakukan vaksinasi lengkap semenjak bayi lahir sesuai dengan anjuran dan himbauan dari IDAI. Jadi imunisasi ini sangat-sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain melindungi tadi anak ini dari infeksi penyakit, juga meningkatkan kekebalan tubuh dan imun anak. Imunisasi lengkap mulai dari umur 0 sampai 1000 hari kehidupan pertama anak ini sangat-sangat penting untuk dilakukan untuk menurunkan tadi risiko terjadinya stunting. Nah, apabila kita menjumpai anak-anak dengan gejala stunting, kita perlu melakukan upaya pengobatan stunting. Upaya pengobatan stunting ini seperti apa? Jadi di sini saya akan membahas 3 upaya pengobatan stunting. Nah, upaya yang pertama itu yaitu melakukan terapi awal. Nah, melakukan terapi awal ini yang dimaksud di sini adalah memberikan asupan makanan yang bernutrisi dan bergizi. Saya berikan contoh di sini, misalkan diketahui anak itu memiliki gejala stunting pada usia 3 atau 5 tahun. Kita perlu melakukan terapi awal di sini. Terapi awal seperti apa? Yaitu seperti memberikan makanan yang bergizi dan bernutrisi, dan memperbaiki asupan-asupan gizi kebutuhan anak lainnya seperti mulai dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan vitamin dan serta kebutuhan gizi yang lainnya. Dan bisa dikatakan di sini kita harus memperbaiki pola makan anak yaitu dengan 4 sehat 5 sempurna. Nah, selanjutnya itu ada memberikan suplemen tambahan berupa vitamin A, zinc, zat besi, kalsium, dan yodium. Nah, ini menjadi salah satu alternatif apabila pola makan anak itu tidak baik, seperti misalnya tidak suka dan atau bahkan tidak ingin makan sayur. Ini menjadi salah satu alternatif untuk menjadi cara pencegahan atau pengobatan stunting. Mengapa demikian? Karena dengan memberikan asupan tambahan ini, misalnya seperti pemberian kapsul yang kaya akan sayur-sayuran di dalamnya itu ke dalam makanan atau ditambahkan ke dalam minuman kesukaan anak. Secara tidak langsung kebutuhan gizi anak ini akan terpenuhi walaupun tidak makan sayur dengan dalam bentuk masakan misalnya. Selanjutnya itu ada memberikan edukasi dan pemahaman kepada keluarga untuk menerapkan pola hidup bersih dengan menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan tempat tinggal agar anak-anak yang berada di lingkungan tempat tinggal tersebut bebas dari kuman dan tidak gampang terinfeksi dengan penyakit. Baik, terima kasih. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.